Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan analisis sentimen pada aplikasi InDrive menggunakan Google Colab yang berdasarkan pada Basic Engine Python. Kami dari kelompok 3, saya Salina Siti Hanifah dengan NIM 23104140 dan rekan saya Arumi Rana ini dengan NIM 2310414058. Auliana Rizky dengan NIM 2310414075. Saya Stefanina Pratiwi dengan NIM 2310414072. Saya Safana Mufidah Hayanti dengan NIM 2310414065. Untuk scraping data sendiri merupakan proses pengambilan atau ekstraksi data secara otomatis dari sebuah website atau sumber online lainnya menggunakan kode program. Proses ini memungkinkan kita mendapatkan data yang tersedia di internet dalam jumlah besar yang kemudian dapat diolah untuk analisis, visualisasi, atau penggunaan lainnya. Pada fungsi ini, bagian reviews digunakan untuk mengambil ulasan dari aplikasi yang spesifik. com.indrive.passenger adalah ID aplikasi InDrive di Google Play Store. Parameter language ID mengatur bahasa ulasan dalam bahasa Indonesia. Country ID mengatur ulasan hanya dari Indonesia. Sort, most relevant memastikan ulasan diurutkan berdasarkan relevansi. Pada count, contoh jika count sama dengan 1000, berarti kita meminta hingga 1000 ulasan. Filter underscore score. With none, memungkinkan kita mengambil semua ulasan tanpa memfilter berdasarkan skor. Nah, di sini data ulasan kita ubah ke dalam bentuk data frame. id.dataframe mengubah hasil ulasan menjadi sebuah data frame sesuai dengan kolom review. df busu join memisahkan data ulasan ke dalam kolom yang terpisah seperti username, score, add, dan content. df busu head digunakan untuk melihat beberapa baris pertama dari data frame. Untuk len, df_busu.index menghitung jumlah ulasan yang berhasil diambil, yang telah kita ketik di bagian count sama dengan 1000. Untuk df_busu, username, score, add, content, head memilih kolom yang relevan dan menampilkan baris yang telah dipilih tadi. Kolom yang relevan adalah username, score, isi ulasan, dan kapan ulasan tersebut dibuat. New_df adalah data frame yang hanya berisi kolom username, score, add, dan content. Sorted, df sort, values by add ascending false, mengurutkan ulasan berdasarkan waktu, yaitu pada kolom add, dari yang terbaru ke yang terlama. Sorted_df.head menampilkan 5 ulasan terbaru. Lalu dilanjutkan dengan memilih kolom yang dibutuhkan untuk analisis. Data akhirnya disederhanakan menjadi hanya 2 kolom, yaitu konten yang merupakan isi ulasan dan score yang merupakan skor ulasan. my_df.head menampilkan 5 ulasan pertama. Setelah scraping data, kita lanjutkan dengan labeling data. Labeling data sendiri adalah proses memberikan label atau kategori pada data mentah agar lebih mudah dianalisis atau digunakan untuk berbagai tujuan, seperti analisis statistik. Untuk menentukan label berdasarkan skor, bisa diketik row score sama dengan 1 atau row score sama dengan 2, maka ulasan akan diberi label 0 ataupun negatif. Jika skor lebih dari 2, maka ulasan diberi label 1 atau netral maupun positif. Tambahkan label ke data frame. Label append value menambahkan hasil label ke dalam daftar label. my_df label sama dengan label menambahkan kolom baru bernama label ke data frame. Selanjutnya, kita akan menyimpan data yang sudah diproses agar dapat digunakan untuk analisis atau model machine learning lebih lanjut. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu my_df to CSV adalah fungsi yang digunakan untuk mengekspor data frame ke format CSV. Data_mentah1.csv adalah nama file yang dihasilkan. Index sama dengan false memastikan bahwa indeks dari data frame tidak disimpan dalam file CSV. Selanjutnya ada preprocessing data, yaitu normalitas, stopwords, dan tokenize. Preprocessing data adalah serangkaian langkah untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks agar lebih mudah diolah atau dianalisis. Mengubah teks menjadi lower atau mengubah teks menjadi huruf kecil. Dengan my_df content mengacu pada kolom konten di data frame my_df yang berisi teks ulasan. .str.lower, metode ini mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih seragam. Misalnya InDrive dalam huruf kapital dan InDrive dalam huruf kecil akan dianggap sama. Untuk tahap preprocessing data yang pertama yaitu ada normalisasi. Proses ini mengubah teks menjadi bentuk yang standar dengan mengganti kata-kata tidak baku atau singkatan ke bentuk yang sesuai. Tujuannya untuk memastikan konsistensi data dengan mengubah istilah yang sama namun berbeda format menjadi satu bentuk. Contohnya dengan yang disingkat menjadi GN menjadi dengan, YG yang merupakan yang, GOOD good menjadi bagus.
Norm adalah kamus atau dictionary yang berisi pasangan kata, singkatan atau tidak baku sebagai kunci, key, dan kata baku sebagai nilai atau value. Pada bagian def, normalisasi, etc., fungsi ini menerima teks sebagai input str.text. For I in norm, perulangan untuk memeriksa setiap kata dalam kamus norm. str_text.replace I norm I mengganti kata yang ada di teks dengan kata baku sesuai kamus norm. Di bagian mydf, konten sama dengan mydf, etc. Mydf konten, kolom konten di data frame my_df berisi teks ulasan. .apply lambda x, normalisasi x, menerapkan fungsi normalisasi pada setiap baris di kolom konten. Setiap teks ulasan akan melalui proses normalisasi sesuai dengan kamus norm. Langkah preprocessing data selanjutnya adalah stop words. Stop word adalah penghapusan kata-kata umum yang memiliki informasi rendah dan tidak relevan untuk analisis, seperti kata yang, dan, maupun di, dan lain-lain. Tujuannya untuk mengurangi kebisingan pada data sehingga hanya kata-kata penting yang diproses. Install Sastrawi adalah library Python yang dirancang untuk pemrosesan bahasa Indonesia, from sastrawi.stopword, etc. Digunakan untuk membuat daftar kata-kata umum, stop words, dalam bahasa Indonesia, seperti kata yang, dan, di, dari, yang biasanya tidak memiliki informasi penting dalam analisis teks. Untuk menambahkan stop words tambahan, yaitu more_stop_words, etc., adalah daftar tambahan yang memastikan kata-kata spesifik yang dianggap tidak informatif tetapi tetap ada di daftar bawaan. Get_stop.words mengembalikan daftar stop words default dari Sastrawi. Membuat kamus stop words dapat menggunakan array dictionary dalam kurung stop_words, membuat kamus khusus dari daftar stop words yang sudah disiapkan. Stop word remover dalam kurung new_array membuat objek penghapus stop words berdasarkan kamus tersebut. Fungsi stop words dari def, stop word, etc. Stop word adalah fungsi untuk menghapus semua stop words dari tag input str_text. .remove dalam kurung str_text menghapus semua kata yang ada dalam daftar stop words dari teks. My_df content, etc. My_df content, kolom konten di data frame my_df yang berisi ulasan. .apply lambda x stop word x menerapkan fungsi stop word pada setiap baris teks di kolom konten. Lalu tahap preprocessing data yang ketiga ada tokenisasi. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Tujuannya untuk mempermudah analisis teks dengan memecah kalimat menjadi bagian terkecil. Tokenisasi adalah tokenize sama dengan my_df content apply lambda x x.split. My_df content mengacu pada kolom konten di data frame my_df yang berisi ulasan teks. .apply lambda x split. Lambda x split adalah fungsi anonim atau lambda yang memecah setiap baris teks menjadi daftar kata berdasarkan spasi. .split metode bawaan Python untuk memecah string menjadi daftar token berdasarkan pemisah default atau spasi. Setelah melakukan preprocessing data, terdapat langkah bernama stemming data. Stemming adalah proses mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya. Tujuannya adalah mengurangi variasi kata sehingga kata yang memiliki akar sama tetapi berbeda dalam bentuk karena imbuhan akan dikenali sebagai satu entitas. Untuk mengimport library stemming dapat menggunakan from sastrawi.stemmer.stemmerfactory import stemmer factory, di mana stemmer factory ini adalah modul dari Sastrawi untuk membuat stemmer yang digunakan dalam proses stemming. Fungsi stemming dalam bentuk kode programnya, factory sama dengan stemmer factory, membuat instansi factory untuk stemmer. Stemmer sama dengan factory.create_stemmer menghasilkan objek stemmer untuk melakukan proses stemming. Do merupakan daftar kosong untuk menyimpan hasil stemming dari setiap kata. For W in ulasan, looping setiap kata dalam ulasan yang diberikan. Stemmer.stem W mengembalikan kata dalam bentuk dasarnya. Do.append dt menambahkan hasil stemming ke daftar do. D_clean.join do menggabungkan kata-kata yang sudah di stem menjadi kalimat kembali. Print dalam kurung D_clean menampilkan hasil stemming untuk debugging atau opsional. Return D_clean mengembalikan kalimat hasil stemming. Selanjutnya ada penghitungan kata, TF-IDF. Library matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data, termasuk grafik atau visualisasi lainnya. Library word cloud dipakai untuk menghasilkan word cloud, yaitu representasi visual dari kata-kata yang sering muncul dalam data teks. Library NumPy digunakan untuk berbagai operasi matematis, terutama dalam manipulasi array. Selain itu, kita mengimpor count factorizer dan divide transformer dari library scalar.future_extraction_text yang masing-masing digunakan untuk proses vektorisasi kata, atau mengubah teks menjadi angka berdasarkan frekuensi, dan perhitungan TF-IDF, yaitu menentukan pentingnya kata dalam dokumen. Setelah itu, kolom ulasan teks diambil dari data yang telah describe sebelumnya. Data ini disimpan dalam variabel ulasan yang mewakili kumpulan teks ulasan dari aplikasi. Kemudian, kita memeriksa apakah ada nilai kosong di dalam data ulasan menggunakan mode is null yang mendekati nilai missing atau tidak terisi. Dengan metode sum,
kita mengetahui ada 3 nilai kosong dalam data. Untuk mengatasi ini, nilai kosong tersebut diisi dengan teks default, tanda kutip tidak ada komentar, menggunakan metode fill-na. Langkah ini penting untuk menjaga konsistensi data sehingga proses analisis berikutnya tidak mengalami error. Proses perhitungan menggunakan TF-IDF dimulai dengan membuat objek count factorizer yang berfungsi untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik berupa frekuensi kata. Pada langkah pertama, CV sama dengan count factorizer membuat objek untuk melakukan pemrosesan teks, dengan kemudian metode fit diterapkan pada data ulasan cv.fit ulasan. Metode ini mempelajari teks dan menghasilkan kosakata atau vocabulary, yaitu daftar kata unik yang ditemukan di seluruh dataset. Kosakata ini disimpan dalam atribut vocabulary sebagai dictionary, di mana setiap kata unik memiliki indeks numerik tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah kata unik yang ada dalam data, kita menggunakan len term_fit.vocabulary. Ini akan menampilkan angka yang mempresentasikan total kata unik dari dataset. Misalnya, jika dataset memiliki 100 kata unik, maka hasilnya adalah 100. Kosakata lengkap, termasuk kata-kata unik beserta indeksnya, dapat dilihat langsung dengan memanggil term_fit.vocabulary_. Setelah kosakata dibuat, langkah berikutnya adalah mengubah data teks menjadi matriks frekuensi menggunakan term_fit.transform dalam kurung ulasan. Hasil dari transformasi ini adalah matriks sparse, yaitu struktur data yang efisien untuk menyimpan nilai-nilai non-null. Matriks ini berisi informasi tentang frekuensi kemunculan kata di setiap dokumen. Pada bagian akhir, komentar yang ada dalam node menjelaskan bahwa kolom pertama pada matriks menunjukkan dokumen tempat kata tersebut muncul. Kolom kedua adalah indeks kata dalam kosakata, dan kolom ketiga adalah jumlah kemunculan kata di dokumen tersebut. Proses ini merupakan dasar untuk perhitungan TF-IDF, di mana frekuensi kata ini nantinya akan digunakan untuk menghitung bobot setiap kata berdasarkan pentingnya dalam dokumen tersebut. _TF sama dengan ulasan 1, print ulasan_TF digunakan untuk mengambil elemen kedua dari daftar atau kumpulan ulasan yang disimpan dalam variabel ulasan menggunakan indeks 1, karena indeks dimulai dari 0 dalam Python, dan menyimpannya dalam variabel ulasan_TF. Setelah itu, perintah print ulasan TF digunakan untuk mencetak ulasan yang diambil ke layar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melihat atau memeriksa isi ulasan tertentu sebelum melanjutkan ke proses analisis atau pemrosesan teks lebih lanjut. Term_frequency digunakan untuk mengubah teks ulasan_TF menjadi representasi numerik berupa matriks frekuensi dalam menggunakan count factorizer yang telah dilatih sebelumnya dengan term_fit. Dengan term_fit.transform ulasan_TF, teks ulasan diubah menjadi matriks sparse yang menunjukkan jumlah kemunculan setiap kata dalam kosakata yang dihasilkan oleh count factorizer. Hasilnya disimpan dalam variabel term frequency yang kemudian dicetak dengan print term_frequency dengan menunjukkan seberapa sering kata muncul dalam ulasan tersebut dalam format yang efisien. Sintaks TF-IDF sama dengan TF-IDF_transformer.transformer term_frequency digunakan untuk menghitung nilai TF-IDF dari kumpulan teks ulasan. Pertama, dokumen sama dengan term_fit.transform dalam kurung ulasan mengubah teks ulasan menjadi matriks frekuensi kata. Kemudian TF-IDF transformer fit dokumen menghitung IDF inverse document frequency untuk setiap kata berdasarkan seluruh dokumen. Dengan print, kita dapat melihat IDF untuk setiap kata. Selanjutnya, TF-IDF menghitung nilai TF-IDF yang menggabungkan frekuensi kata dengan IDF untuk memberikan bobot pada kata-kata yang lebih jarang dan relevan. Hasil akhirnya yang dicetak dengan print adalah matriks yang menunjukkan nilai TF-IDF untuk setiap kata dalam ulasan. Langkah selanjutnya adalah visualisasi atau Natural Language Processing atau bisa disebut NLP, berfungsi untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau suara. NLP digunakan untuk ekstraksi informasi seperti identifikasi kata kunci, analisis sentimen, penerjemahan bahasa, serta klasifikasi teks. NLP memungkinkan komputer untuk mengenali pola dalam bahasa dan memberikan makna dari teks yang tidak terstruktur. Text train as no sama dengan my_df memfilter data frame my_df untuk memilih hanya baris yang memiliki nilai 0 pada kolom label, yang biasanya menunjukkan sentimen negatif. Hasilnya disimpan dalam variabel train_s0 yang berisi data ulasan dengan sentimen negatif. Train as0 content ini mengganti nilai kosong di dalam konten pada train_s0 dengan teks tidak ada komentar untuk menghindari data yang hilang, dan menampilkan 5 baris pertama dari data frame train_s0 untuk memeriksa data yang telah diproses. From word_cloud, import word_cloud. Sintaks ini mengimport kelas word_cloud dari pustaka word_cloud untuk membuat visualisasi kata-kata yang sering muncul dalam teks. All text_s0 menggabungkan semua kata dalam konten dari data frame train_s0 menjadi satu string panjang di mana setiap kata dipisahkan oleh spasi. Hasilnya adalah satu string yang berisi seluruh teks ulasan dengan sentimen negatif. Cloud digunakan untuk membuat word cloud berdasarkan teks yang telah digabungkan menggunakan all_text_s0. Beberapa pengaturan visual ditentukan. Color map reds menggunakan palet warna merah, width 1000, height 1000 menentukan ukuran gambar word cloud, mode RGBA menggunakan mode warna transparan, background color white menetapkan latar belakang berwarna putih, generate all text_s0 menghasilkan word cloud berdasarkan teks yang digabungkan, plt.figure fixed size 20,10 mengatur ukuran gambar untuk visualisasi. PLT ImShow word cloud, interpolation bilinear menampilkan word cloud menggunakan ImShow dan menetapkan interpolasi bilinear agar gambar lebih halus. PLT Axis Off menghapus sumbu pada gambar agar tampak lebih bersih. PLT Margins X sama dengan 0, Y sama dengan 0 mengatur margin gambar menjadi 0 agar gambar word cloud mengisi seluruh ruang. PLT.show menampilkan word cloud yang telah dibuat. Train_s1 memfilter my_df untuk memilih ulasan dengan label 1 atau sentimen positif dan menyimpannya dalam train_s1.
Sintaks train S1 content sama dengan train underscore S1 content filenya tidak ada komentar, mengganti nilai kosong atau none dalam kolom konten pada train underscore S1 dengan teks tidak ada komentar. Kemudian train underscore S1 head menampilkan 5 baris pertama dari data frame train S1 untuk memeriksa data setelah pengisian nilai kosong. Sentimen data digunakan untuk membuat bar chart yang menampilkan distribusi jumlah sentimen positif dan negatif dalam dataset. Sentimen underscore data sama dengan PD value counts my underscore df label sort sama dengan true, menggunakan value counts untuk menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai dalam kolom label yang berisi sentimen. Fungsi ini mengembalikan jumlah sentimen negatif atau label 0 dan positif atau label 1 dalam dataset my underscore df, hasilnya disimpan dalam variabel sentimen underscore data. Sentimen underscore data plot kind bar color lights blue, pink, membuat bar chart untuk visualisasi distribusi sentimen. Kind sama dengan bar menentukan jenis plot sebagai diagram batang. Color sama dengan light sky blue, pink, mengatur warna batang dengan warna biru muda untuk sentimen negatif dan pink untuk sentimen positif. Plt.title, bar chart, memberikan judul pada grafik dengan teks bar chart. Plt.show, menampilkan grafik yang telah dibuat. Dengan sintaks ini, kita dapat melihat distribusi sentimen dalam dataset. Misalnya, berapa banyak ulasan yang memiliki sentimen positif dan berapa banyak yang memiliki sentimen negatif. Lalu yang terakhir ada Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier adalah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi kategori suatu data berdasarkan probabilitas fitur-fitur yang ada. Model ini mengasumsikan bahwa setiap fitur bersifat independen dan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan fitur yang diberikan. Naive Bayes sering digunakan dalam klasifikasi teks seperti analisis sentimen dan filter spam karena sederhana, cepat, dan efektif meskipun dengan asumsi independensi yang jarang sepenuhnya berlaku. From Scalar Naive Bayes Import, Gaussian NB digunakan untuk mengimpor model Gaussian Naive Bayes dari pustaka Scikit-Learn. Gaussian NB adalah varian dari algoritma Naive Bayes yang mengasumsikan bahwa fitur dalam data mengikuti distribusi Gaussian atau normal. Pada garis berikutnya, NB sama dengan Gaussian NB, objek NB dibuat sebagai instance dari model Gaussian Naive Bayes yang siap dilatih dengan data. Model ini akan digunakan untuk klasifikasi data berdasarkan distribusi normal dari fitur-fitur yang ada. Repeated Stratified K-fold adalah sintaks untuk melakukan K-fold cross-validation yang diulang. Pembagian data dilakukan dengan mempertahankan proporsi label dalam setiap fold. CV underscore method, repeated stratified K-fold, membuat objek CV method dengan 5 fold pembagian data. N underscore split sama dengan 5, yang diulang sebanyak 3 kali. N underscore repeat sama dengan 3. Dengan random state sama dengan 999 untuk memastikan hasil yang konsisten. Params underscore NB mendefinisikan parameter yang akan dicari oleh grid search CV. Di sini, parameter yang dicari adalah var underscore smoothing yang mengatur beberapa halus estimasi distribusi Gaussian. Nilai untuk parameter ini dipilih menggunakan np.logspace 0,-9 num sama dengan 100. Untuk membuat objek grid search CV, yaitu estimator sama dengan NB adalah model yang digunakan dalam Gaussian Naive Bayes. Param underscore grid sama dengan params underscore NB, parameter yang akan diuji adalah var underscore smoothing. CV sama dengan CV underscore method menggunakan metode cross validation yang telah didefinisikan sebelumnya. Verbo 1 menampilkan informasi selama pencarian grid. Scoring sama dengan accuracy menggunakan akurasi sebagai metrik untuk mengevaluasi model. GSCV underscore NB fit melatih model menggunakan data latih yaitu X underscore train dan Y underscore train untuk mencari parameter terbaik berdasarkan hasil cross validation. GSCV underscore NB.fit melatih model menggunakan data latih X train dan Y train untuk mencari parameter terbaik berdasarkan hasil cross validation. GSCV NB best params setelah pencarian selesai, baris ini menampilkan parameter terbaik var smoothing yang memberikan performa terbaik berdasarkan akurasi. NB Gaussian NB digunakan untuk membuat objek Gaussian Naive Bayes dengan parameter var smoothing yang telah ditentukan. NB.fit, X-train, Y-train digunakan untuk melatih model Gaussian Naive Bayes dengan data pelatihan. Model NB yang telah diinisialisasi dengan parameter terbaik akan mempelajari hubungan antara fitur-fitur yang ada dalam X-train dan label yang sesuai dalam Y-train. Proses ini memungkinkan model untuk mengenali pola dalam data sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kategori atau label pada data baru. YPredict NB sama dengan NB.predict X-test digunakan untuk memprediksi label atau kategori dari data uji X-test menggunakan model Naive Bayes yang telah dilatih. Setelah model dilatih dengan data pelatihan, perintah ini menghasilkan prediksi berdasarkan fitur yang ada dalam X-test. Dan hasilnya disimpan dalam variabel y_pred_nb yang berisi label prediksi untuk setiap sampel di data uji.
Sekian dari kami. Video ini kami buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sistem Temu Balik Informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.